Swastiastu. Hai Sobat Bukutan TV yang berada di mana? Ulang, ya ulang. Bisa dengar? Ulang. Ya. Dimanapun kalian berada. Tenang. Kamera, roll, action, yuk. Om Swastiastu. Hai Sobat Bukutan TV dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, ketemu lagi dengan saya, Niputu Sapriyani Utami, sebagai host dalam podcast pada hari ini. Namun saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh narasumber-narasumber kita pada hari ini yang sangat-sangat cantik tentunya. Jadi kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Kak Dinda. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Adela Safitri. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali semester 8. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber-narasumber kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membawakan podcast dengan judul Samatra, Mahasiswa Berprestasi dan Bahasa Aksara Lan Sastra. Namun sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih kabar ke narasumber kita. Gimana nih Kak kabarnya? Baik kan? Baik, dari Kak Dina sendiri hari ini baik. Sama seperti Kak Dina tadi, saya baik. Aku mau nanya nih, kan kakak mahasiswi aktif Sastra Negeri Ketuturan nih, prodi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Aku mau nanya nih, ada nggak sih kesibukan akhir-akhir ini atau apa aja sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Mungkin bisa jelaskan dari Kak tadi dulu. Kalau dari saya sendiri, karena sedang menjalani semester akhir, semester tua, jadi kesibukan pada hari ini, pada akhir-akhir ini adalah menyusun skripsi gitu. Untuk menulis, Nika masih di rehat sejenak. Oke, berarti kesibukannya menyusun skripsi ya Kak ya. Iya. Semoga lancar Kak ya. Oke, dilanjutkan lagi oleh Kak Dinda. Saya dijelaskan tentang kesibukannya akhir-akhir ini. Baik, dari saya sendiri untuk akhir-akhir ini karena masih berada di semester 4, jadi masih menikmati bagaimana proses pembelajaran pada tahun ini, pada semester ini gitu. Selain itu juga di bidang UKM atau di kegiatan, ada kegiatan seperti barong tari, itu menjadi salah satu kesibukan juga di bulan ini gitu. Berarti kesibukannya di unit kegiatan mahasiswa ya. Terus aku nanya tentang keluh kesah nih selama latihan dan persiapan. Kakak kan juara nih dalam lomba yang diadakan di Stampuran Singaraja. Kakak gimana sih keluh kesahnya selama latihan mungkin dan persiapan, bisa jelaskan? Mungkin boleh Kak Dinda terlebih dahulu. Baik, di sini yang ajang yang saya ikuti yang benar-benar paling bergengsi itu adalah IMBASADI atau Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia. Jadi bisa dikatakan itu adalah di mana ajang yang memang benar-benar bergengsi pada Sastra Negeri Ketuturan Singaraja, khususnya pada prodi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Untuk keluh kesahnya itu mungkin pada persiapan ya. Persiapannya itu yang benar-benar kita harus bahwa kita udah siap dan berani tampil gitu, berani berkompetensi dengan yang lain-lain seperti itu. Berarti harus dari kesiapan diri kita sendiri ya, mental, fisik dan sebagainya. Kalau dari Kak Adela sendiri bagaimana Kak? Kalau dari saya sendiri, untuk keluh kesahnya mungkin tidak terlalu berat, karena emang untuk lomba yang saya ikuti, khususnya baca puisi, cipta puisi itu tidak terlalu berat bagi saya karena udah lama saya tekuni seperti itu. Dan untuk lomba yang paling yang paling berkesan adalah dua lomba yang saya ikuti, yakni lomba baca puisi tingkat Asia Tenggara. Nika mendapatkan juara 1, habis Nika juara 3 lomba membuat puisi yang diadakan oleh komunitas Bekasi. Wow, keren banget. Keren banget ya.
Pengalamannya bener-bener banyak banget Kak ya. Ya aku mau nanya lagi nih tentang dukungan dan fasilitas kampus nih. Dukungannya apa aja nih dan fasilitasnya apa aja? Mungkin bisa jelaskan biar teman-teman Empu Putra TV tahu nih apa aja sih fasilitas yang ada di kampus lah Empu Putra Singaraja. Saya jelaskan terlebih dulu Kak. Ada ya? Iya, terima kasih untuk dukungan dari kampus Nika udah sangat maksimal sekali. Mengapa? Karena untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu ditampung oleh kampus sendiri, dan juga untuk mahasiswa yang mendapatkan prestasi Nika setiap tahunnya Nika diberikan sebuah penghargaan oleh kampus. Habis Nika untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi juga diberikan beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik Nika. Ya lumayan juga untuk menambah kita untuk semangat belajar juga gitu. Dan juga dari dukungan prodi juga sangat mempengaruhi juga. Habis Nika dukungan dosen-dosen Nika yang menjadi pembina kita dalam berlomba. Habis Nika teman-teman juga memberikan dukungan yang sangat berarti sekali untuk kita. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Mungkin kalau dari Kak Dinda gimana? Mungkin itu semuanya sudah diborong sama Kak Adel ya, semuanya itu. Jadi setuju sama Kak Adel. Selain itu juga ada beasiswa PIPK. Jadi Istana Negeri Putra Singaraja itu memberikan dua jenis beasiswa seperti itu. Yang pertama yaitu PPA dan yang kedua itu beasiswa PIPK gitu. Jadi untuk dukungannya sendiri dari Istana Negeri Putra Singaraja itu udah benar-benar maksimal banget kayak gitu. Kayak nggak kurang ya. Iya betul, udah maksimal banget. Selain itu juga di Prodi Bahasa Bali kita memang benar-benar difasilitasi juga, diberikan bahwa ini kesempatan kamu untuk ayo coba-coba seperti itu. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa tuh oke, kita diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk kita mengapresiasikan diri kita gitu. Jadi keahlian kita itu tidak stuck di sana saja seperti itu. Dan selain itu juga pada pembina di setiap lomba itu mungkin ada pembinanya. Itu dosen-dosen Bahasa Bali itu benar-benar kece banget ya kan Kak Adel ya, kece banget. Dan bisa lah, ayo kalau misalnya kita ada keluh kesah itu mereka selalu merangkul kita gitu. Ayo cerita apa yang menjadi kekurangan kalian ya gitu. Dari itu tadi tentang dukungan dan fasilitas kampus ya, ada banyak sekali fasilitas udah lengkap, dan juga masalah beasiswa itu buat kita semakin ingin ambis gitu, berprestasi gitu ke depannya gimana. Terus aku mau nanya tentang ini kesan pas pengumuman juara. Kakak gimana sih, ada nggak sih rasa kayak mungkin kayak speechless gitu atau excited gitu tentang pas pengumuman juara nih, apa aja yang kakak rasain gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu oleh Kak Adel ya. Baik, dari saya sendiri untuk kesan saat mendapatkan saat pengumuman beritanya. Jadi untuk lomba yang sangat berkesan tadi, yakni lomba yang ada di Asia Tenggara Nika, awalnya sebenarnya nggak percaya bahwa saya bisa mendapatkan posisi juara 1. Karena mengapa? Karena lawan-lawan dari seluruh Indonesia dan juga negara-negara tetangga emang benar-benar hebat-hebat semua. Jadi nggak nyangka ya, di luar dugaan ya, ekspektasi. Jadi ya benar-benar senang juga sih waktu itu. Bangga sama diri sendiri Kak. Ya bangga banget. Terus kalau dari Kak Dinda nih gimana? Kalau dari Tiang mungkin yang seperti disampaikan tadi bahwa ajang yang terbesar diikuti itu adalah Imbasadi. Jadi di sana mungkin banyak sekali juara-juara yang didapatkan ya. Salah satunya kebetulan saya sendiri juga ikut pada acara itu dan meraih juara sebagai putri berbakat Imbasadi tahun 2022. Di sana benar-benar emosinya itu campur aduk lah perasaannya gitu ya, senang iya, sedih juga iya. Terus kita juga lihat bahwa kayak ini loh perjuangan kita ternyata bisa ini. Selain itu juga kita tidak lupa bagi tenaga-tenaga teman-teman kita yang di balik layar itu gimana sih perjalanannya, kita udah nge-support kita gitu. Jadi di saat pengumuman juara itu menurut kita kayak aduh ini bangga banget sih gitu. Akhirnya bisa memperkenalkan bahwa ini loh Istana Negeri Putra Singaraja itu mampu bersaing gitu, kayak gitu sih. Ya, dan juga dari mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional seperti Nika, kita juga mendapat banyak relasi, dan juga kita juga tidak kekurangan informasi lomba-lomba untuk
kedepannya yang ingin kita ikuti seperti ini. Karena juga dengan mengikuti lomba di tingkat nasional kita juga memperkenalkan bahwa sekolah tinggi yang saat ini tempat saya belajar mampu bersaing dengan mampu bersaing dengan universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia maupun di negara tetangga. Benar juga yang disampaikan sama Bu Adel, bisa dibilang kan Stan Negeri Putra Singaraja ini baru, tapi bisa dilihat bahwa prestasi-prestasinya ini udah banyak ya Bu ya, udah banyak gitu. Jadi kita juga mungkin karena kita mahasiswanya yang masih sedikit dibandingkan sekolah-sekolah yang lain atau kampus-kampus yang lain seperti universitas, Undiksa seperti gitu. Mungkin kita dari SDM-nya yang tidak sebanyak mereka gitu, tapi dari prestasinya kita mungkin sudah bisa. Oke, ngomongin masalah juara nih, kakak pernah nggak sih ngerasain gagal gitu dalam sebuah ajang lomba? Pasti pernah kan? Gimana sih cara kakak untuk membangkitkan semangat lagi atau percaya diri lah? Pasti abis ngerasain kegagalan tuh kayak gak yakin sama diri sendiri sebenarnya, tapi kakak bisa nggak sih buat diri kita tuh semakin percaya diri atau nggak menumbuhkan rasa semangat untuk diri kita sendiri itu gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Dinda terlebih dahulu. Baik, mungkin dari Tiang sendiri, yang pertamanya mungkin persiapan diri aja dulu ya. Jika emang diri sendiri sudah siap untuk berlomba, baru kita ikut berlomba. Tapi jika memang diri sendiri kita belum siap untuk ikut bersaing seperti itu, mungkin tadi tahan dulu gitu, daripada nanti kita tertekan ikut lomba kan juga nanti hasilnya juga tidak sesuai ekspektasi, itu mungkin sedih gitu. Untuk kegagalan sejauh ini pasti ada saja, namanya juga persaingan, pasti ada kalah yang menang seperti itu. Yang namanya kegagalan itu mungkin tidak dapat kita katakan ya, tidak dapat diprediksi. Misalnya kita kalah sekali, belum tentu kita harus menyerah di sana. Mungkin kita harus banyak belajar lagi, banyak persiapan diri lagi untuk kedepannya agar lebih matang lagi persiapannya dan sudah berani diperlombakan, dipersaingkan dengan yang lainnya. Mungkin dari itu. Untuk kegagalan sendiri yang merasakan pernah beberapa kali itu mungkin dalam bidang kesenian, dalam bidang tari itu mungkin pernah pasti mengalami yang namanya kegagalan, dan itu perasaannya mungkin ya sedikit shock juga karena merasa bahwa sudah segini persiapannya, namun dibandingkan dengan teman-teman yang lain mungkin kita masih belum pantas untuk menerima juara. Kalau dari Kak Adelia gimana nih? Kalau dari saya sendiri sama seperti yang disebutkan dari Dinda tadi, untuk kegagalan yang pernah saya alami Nika adalah sebuah lomba yang diadakan oleh Universitas Udayana, dan pada saat itu effort saya untuk mengikuti lomba sudah besar sekali, persiapan juga sudah matang, dan pada saat itu kita juga tidak tahu ya bagaimana peserta-peserta lain persiapannya kayak gimana. Jadi dipertemukanlah sama peserta-peserta yang emang benar-benar lebih tinggi dari saya seperti ini kan. Dan pada saat pengumuman udah berharap sekali bakal dapat 3 besar gitu kan. Tapi kehendak Tuhan mungkin berbeda dan akhirnya nggak lolos. Jadi satu hal yang saya petik dari kejadian tersebut adalah berharap yang berlebih itu nggak baik. Ngomongin kegagalan adalah guru yang terbaik. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita gagal itu tuh kita bukan berarti kalah, tapi kita tuh memiliki peluang atau kesempatan untuk memperbaiki diri kita sendiri untuk kedepannya lagi. Itu kan? Ya, kegagalan itu adalah sebuah acuan bagi kita untuk semangat di kedepannya. Benar banget. Mau nanya nih Kak tentang bisa nggak sih Kakak menjelaskan tentang situasi atau Kakak bisa kasih gambaran nih buat Sobat Putra TV, gambaran tentang situasi lomba pada saat itu. Bisa nggak Kakak jelasin mungkin bisa dari Kak Dinda terlebih dahulu gambarannya? Mungkin dari ajang Putra dan Putri Basadi itu ya, itu benar-benar ya seperti ajang pencarian juara putra dan putri pada umumnya kok ya. Itu benar-benar kita berada di posisi
dikasih pertanyaan-pertanyaan terus kita harus jawab, dikasih waktu misalnya 5 menit kayak gitu, kita harus benar-benar memutar otak kita itu untuk ya udah jawab gitu. Tapi di sana juga kita belajar bahwa ketenangan itu perlu gitu. Semakin kita itu tegang, emosi, otak tuh gak mau berpikir dia. Jadi kita harus tenang dan senyum. Itu yang akan dinilai juga oleh dewan juri itu. Gimana kalian berbicara, bagaimana kalian menanggapi pertanyaan itu juga akan jadi nilai plus bagi dewan juri gitu. Jadi walaupun misalnya jawaban kalian itu sedikit melenceng, tapi pembawaan kalian itu yang baik, tenang gitu, pasti mendapat nilai plus gitu. Namun dibandingkan yang lain-lainnya juga pasti itu benar-benar di belakang panggung itu kita kayak astaga ini otak gak mau berpikir gitu, karena gak salah juga mungkin karena itu kali pertama ikut ajang seperti ini gitu. Jadi ya udah deh kita nyari pengalaman aja dulu gitu. Tapi itu shock banget sih kalau misalnya dapat gelar putri berbakat bahasa di tahun 2022 itu benar-benar kayak emang ini benar ya sampai speechless gitu. Tapi kayak ya udah iya emang aduh perasaannya Memang kalau ikut lomba kayak itu harus tenang Kak ya. Iya, emang harus supaya tenang lancar. kok. Iya. Kalau misalnya kita grogi itu bakal buyar Kak ya. Iya, dari emang udah persiapannya mateng pun tiba-tiba saat kita berada di depan panggung, apalagi di depan orang banyak ya kan. Iya, itu semuanya kayak ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini, kita hanya berpikir dengan tenang, senyum gitu. Ya udah kita jalanin apa yang kita bisa gitu aja. Jangan memaksa lah gitu. Kalau dari Kak Adelia nih gimana? Kalau dari saya sendiri waktu itu pernah ikut lomba di Mahima, di komunitas Mahima nih ke di hadapan orang banyak. Saya berusaha untuk tenang agar walaupun kita membaca teks, baca puisi, kalau misalnya kita masih grogi deg-degan di sini, teks yang akan kita baca tuh terloncati jadinya. Pernah kalau lomba kayak gitu, teks yang seharusnya dibaca malah gak kebaca gara-gara saking groginya gitu kan. Jadi untuk di setiap kita lomba baca puisi yang live langsung di depan juri dan di depan banyak orang, kita harus benar-benar fokus. Nggak, misalnya pas mau masuk ke dalam panggung dari belakang, nanti kita ada persiapan tenangin diri, anggap saja ada orang di depan kayak gitu. Lihat satu titik di belakang panggung, misalnya ada tembok di sana, temboknya lihat. Tapi jangan terus-terusan melihat tembok, lihat juga jurinya, lihat juga penonton lain. Yang penting pembawaan kita tenang seperti itu. Dan juga untuk lomba online waktu nikah yang di Asia Tenggara itu, waktu itu kan COVID-19 ini kan, lombanya diadakan lewat Zoom. Dan kendala yang paling ditakuti oleh banyak peserta waktu itu adalah sinyal. Ya, sinyalnya. Apabila sinyalnya jelek, maka pembawaan kita dalam Zoom tersebut ngerebek gitu ya, istilahnya ngerebek kayak gitu kan. Ya, macet kan. Jadinya itu dapat mengurangi nilai kita saat membaca puisi seperti itu. Maka waktu ini saya sendiri waktu lomba baca puisi harus di tempat yang memiliki koneksi internet yang cukup tinggi seperti ini. Itu tadi gambaran situasi lomba dari kakak-kakak narasumber. Aku mau nanya tentang angan-angan. Nah, angan-angan kakak untuk program pelestarian bahasa aksara dan sastra itu gimana nih? Depannya mungkin gimana? Bisa kakak jelasin dari Kak Adelia? Kalau dari kalau angan-angan saya mengenai pelestarian bahasa aksara dan sastra itu, saya sangat berharap kepada para generasi muda, khususnya kita semua, saya dan juga teman-teman yang sedang menonton di rumah, agar sama-sama melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan hal tersebut seperti ini. Dan juga saya juga banyak melihat fenomena bahwasanya banyak generasi muda yang sangat malu untuk menggunakan bahasa Bali, belajar aksara dan juga belajar tentang sastra Bali. Kenapa demikian? Karena dilihat potensi belajar bahasa aksara dan sastra Bali ke depan itu sangatlah minim seperti ini. Maka banyak sekali orang yang masih gengsi untuk belajar bahasa aksara dan sastra. Itu sangat disayangkan sekali. Maka dari itu saya berharap kepada kita sebagai generasi penerus harus tetap menekuni bahasa aksara dan sastra Bali seperti ini. Kalau dari Kak Dina sendiri gimana nih tentang angan-angannya?
mungkin dari yang sendiri sama seperti Mbak Pudel ya. Yang penting berharapnya itu pada generasi muda. Seperti waktu itu untuk dapat juga yang juara di provinsi lomba debat itu udah sangat-sangat mengapresiasi banget sih. Maksudnya itu kan tingkat SMA gitu, sudah ada yang mau menonjolkan dirinya bahwa ini loh generasi muda Bali seperti itu. Jadi benar yang disampaikan sama Mbak Adelia gitu, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mungkin kebanyakan yang seperti itu karena malu ya kurang percaya diri mungkin, karena berada bahwa ini generasi sudah maju, kenapa kita nggak mau ngikutin zaman gitu aja kan. Kalau bisa dibilang mungkin bahasa Bali itu dibawa keluar itu mungkin sedikit norak ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Namun pada nyatanya bahasa Bali itu memang sudah dilestarikan gitu. Kalau emang kita ya siapa lagi gitu. Jadi emang kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan itu kepada teman-teman atau generasi muda saat ini gitu. Khususnya Bu Adelia yang mungkin sekarang sudah semester 8. Di sana mungkin bisa mengajari kita yang berada di semester bawah bahwa ini loh bahasa Bali itu seperti ini. Dari tata caranya, mengumpulkan bahasa seperti itu. Harus diperkenalkan baik dari aksara, sastra dan juga bahasanya. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dengan adanya kegiatan bulan bahasa yang dilaksanakan setiap tahunnya, itu dapat membuat para pegiat bahasa Bali yang sering yang menekuni bahasa Bali turut andil dalam kegiatan tersebut. Seperti penyuluh bahasa Bali dan juga guru-guru bahasa Bali yang katanya tempat di ajang bulan bahasa Bali ini. Setuju juga sama Bu Adel. Kayak untuk harapannya nih, harapan kakak ke depannya kayak gimana, atau mungkin cita-cita mungkin ya kakak ke depannya mau gimana, bisa kakak jelasin mungkin dari Kak Adelia dulu. Ya, dari saya sendiri untuk cita-cita saya ke depannya adalah menjadi seorang guru bahasa Bali, di mana saya adalah seorang yang sangat senang untuk mengajar murid-murid seperti Nika, dan juga saya saat ini sedang sering mengajar adik-adik Nika, adik-adik SD, adik-adik SMP yang ingin membaca puisi, berpidato bahasa Bali seperti Nika kan, Musatwa Bali. Saya sering mengajak adik-adik dan juga membuka les untuk adik-adik tersebut yang ingin menekuni hal tersebut, bidang tersebut seperti Nika. Jadi untuk cita-citanya ya menjadi guru bahasa Bali. Oke, itu harapan dan cita-cita dari Kak Adelia ya. Kalau dari Kak Linda sendiri nih bagaimana? Dari Tiang sendiri sama mungkin dari bahasa Bali di sini kan selain menjadi guru bisa jadi penyuluh juga gitu. Namun karena sama mungkin suka dengan anak-anak gitu, jadi kita lebih memilih bahwa mungkin kita berada di ruang lingkup yang memang kita itu mengajar seperti itu. Selain itu juga kebetulan kan saya memiliki skill gitu, jadi saya bisa menuangkan bakat saya itu di saat mengajar seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Maka dari itu jika memang kita sebagai generasi juga mengajarkan gitu, ini loh bahasa dan sastra Bali yang harus dipelajari seperti itu. Begini penggunaannya dengan baik seperti itu. Jadi harapannya untuk generasi muda di luar sana, khususnya di Bali itu, ayolah kita tumbuhkan bahasa dan sastra Bali ini gitu, agar tidak punah atau agar tidak kalah sama bahasa-bahasa yang ada di luar ya. Mungkin kita bisa belajarnya mulai dari sastra seperti berpuisi seperti itu, atau enggak satwa, dan mungkin dari yang paling dekat dengan kita itu mungkin menggending, bernyanyi seperti itu, seperti meong-meong dan lain sebagainya. Itu yang paling dekat dengan kita. Baik, itu tadi merupakan peluang kerja dari program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali ya Kak ya. Bukan hanya menjadi seorang penyuluh dan juga guru bahasa Bali saja, presenter bahasa Bali juga bisa, penyiar radio bahasa Bali juga bisa. Sangat luas sekali. Iya, sangat luas sekali ya. Maka dari itu tidak ada salahnya kita mengambil jurusan prodi bahasa Bali di Stadion Pendidikan Singaraja ya kan? Iya, luas banget untuk ininya prospek kerja. Peluangnya yang besar ya Bu Adelia. Ya, Nah, nggak kerasa nih kita udah di
di penghujung acara itu tadi merupakan pengalaman-pengalaman atau best experience dari narasumber-narasumber kita yang cantik pada hari ini. Saya Mungkin sebagai closing Bu Adel bisa nggak ya berpuisi dulu di sini, menunjukkan bakatnya Bu Adel di sini, bisa kali ya Bu ya? bisa kali ditunjukkan Bisa ya? bakatnya. Ini ada kan? Bisa ya Bu ya, sedikit aja Bu ya. Bisa kan Mbak cari dulu puisinya. Mungkin karena bulan bahasa Bali jadi puisinya harus bahasa Bali ya kan? Iya, Iya. boleh deh. ya. Oh, teman-teman di rumah tunggu, mohon tenang. Masih Ya, persiapan masih dulu. persiapan dulu. Jadi di sini sedang mencari puisi. Puisi yang saya buat waktu itu. Sudah banyak pengalaman ya Bu Adelnya, jadi langsung oke menerima dengan cepat ya. Ayo bisa Bu Adel sedikit Menerima saja. semua tantangan. Iya, ini sudah terpampang jelas juara dan pialanya di sini ya. Tapi untuk juara-juara saya itu kebanyakan juara puisi berbahasa Indonesia seperti ke. Tapi saya juga nggak mau kalah dong, bahasa Iya. Bali juga harus. Jadi teman-teman di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah puisi karya saya sendiri, yakni berjudul Bias Meleda. Bias Meleda oleh Putu Putri Adelia Savitri. Berung-berungi begerayang, mekering-keringan di beten dan jepuni. Tampaknya buka matin rupa liangi. Yuyune nyapa sahasa okane ngertek kejapit. Nyepit kenahe mecepol runtuh, ngenahang rindu. Lindus maretalane kani ombake sampel. Kelam-kelam biasa nyunarin ipiane petang sekali biasa. Dusun Abian 15 Februari 2023. Wow, keren sekali. Mendalami sekali Kak ya perbawaannya. Oke, pantas sih jadi juara. Tapi ini kan berkat pembina-pembina dari dosen-dosen bahasa Bali. Ya, dosen-dosen bahasa Bali memang kece-kece sekali untuk menjadi pembina dalam membaca puisi, menari ya. Ya benar kan Dinda? Ya, oke. Apalagi untuk berpidato di KU ya ada dosen yang benar-benar nggak kalah jago. Kan? Maka dari itu teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini yang sedang menyaksikan kita, kalau kalian ingin berprestasi seperti kita, marilah bergabung di Stan Negeri Perkuturan Singaraja dan juga kalian bisa memilih berbagai macam program studi. Kalau kalian ingin jadi seperti kita, jangan lupa bergabung di program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Sekali Kak ya. Oke. Untuk itu tadi pembacaan puisi dari Kak Adelia, itu Kak Adelia buat sendiri ya. Baik, tadi pembawaan puisi dari Kak Adelia yang dibuat sendiri. Tak terasa sudah di penghujung acara, namun saya Putu Sabriani Utami mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang tidak sengaja atau dan tidak berkenan di hati para penonton yang ada di rumah. Saya mohon maaf. Dan demikian podcast hari ini saya akhiri dengan kata Santi. Om Santi 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 Om. See you.